Keterikatan apa yang mencegahmu menjadi murid sejati Yesus? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah Anda bahwa Santo Ignatius dari Loyola membutuhkan pengalaman terkena peluru meriam agar bisa menjadi murid sejati Yesus? Ignatius dari Loyola lahir pada tahun 1491 dalam sebuah keluarga bangsawan Bask. Sejak muda ia memimpikan menjadi seorang satria, mendapat kehormatan dan ketenaran. Ia haus akan pengakuan, senang dengan pakaian mewah, merayu wanita, dan mengejar kejayaan militer. Dengan kata-katanya sendiri, ia mengaku dirinya tenggelam dalam kesia-siaan dunia. Namun pada tahun 1521, semuanya berubah. Saat mempertahankan benteng Pamplona melawan Prancis, Ignatius tetap berdiri gagah, walau peluangnya tipis. Tiba-tiba sebuah peluru meriam menghancurkan pertahanan dan mematahkan kakinya. Sang prajurit yang dulu berjalan dengan penuh kebanggaan dalam baju zirah, kini terbaring tak berdaya, tak bisa berperang, tak bisa berjalan, tak bisa mengejar mimpinya yang lama. Rasa sakitnya amat luar biasa. Para tabib berusaha memperbaiki kakinya, bahkan sampai mematahkan ulang tulangnya. Dalam upaya brutal untuk meluruskan kaki yang bengkok, ia terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan, tanpa gerak dan tanpa kehormatan. Ignatius berada di ambang keputusasaan. Ia meminta buku-buku kisah satria untuk mengisi waktu. Tetapi yang tersedia hanyalah kehidupan Kristus dan kehidupan para santo. Awalnya ia membaca dengan enggan, tetapi segera ia menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Saat ia membayangkan kembali kejayaan duniawi, merayu wanita bangsawan, atau menang dalam pertempuran, ia merasa bersemangat. Tetapi perasaan itu segera memudar, meninggalkan kekosongan dan kegelisahan. Namun saat ia membayangkan melayani Kristus, mengikuti para santo, dan menyerahkan hidupnya untuk sesuatu yang lebih tinggi, sukacita itu bertahan lama, damai, dan mendalam. Inilah awal dari apa yang kemudian disebut Ignatius sebagai discernment of spirits, pembedaan roh. Peluru meriam itu bukan hanya mematahkan kakinya, tetapi juga mematahkan ilusi, kesombongan, dan keterikatannya pada kejayaan duniawi. Dari kehancuran itu, Tuhan menanamkan visi baru. Ketika Ignatius akhirnya pulih, ia membuat keputusan radikal. Ia meletakkan pedangnya di hadapan Black Madonna of Montserrat, melambangkan kematian dirinya yang lama. Ia mengenakan pakaian peziarah, hidup miskin, dan berdoa di Manresa, di mana ia mengalami perjumpaan mistik dengan Tuhan. Di sanalah ia mulai menulis latihan rohani, sebuah sarana untuk menolong orang lain mendengar suara Tuhan sebagaimana ia mendengarnya. Sang prajurit yang dulu penuh kesia-siaan kini menjadi seorang peziarah murid Kristus. Tidak lagi berjuang demi kehormatan pribadi. Ia hidup hanya untuk Kristus. Pada akhirnya, ia mengumpulkan sahabat-sahabatnya, seperti Santo Franciscus Xaverius dan Santo Petrus Faber, lalu mendirikan Serikat Yesus, yang diakui resmi pada tahun ke-1540. Motonya kini berbunyi, Et Majorim Dei Gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Peluru meriam itu bukanlah akhir dari kisah Ignatius, melainkan permulaan. Peristiwa itu memaksanya menghitung harga dan memilih Kristus di atas harta, kehormatan, dan ambisi. Luka tubuhnya menjadi pintu menuju pemuritan sejati. Hidupnya masih bertanya pada kita hari ini. Keterikatan apa yang mencegahmu menjadi murid sejati Yesus? Kurang untuk diri sendiri, lebih untuk sesama. Semua untuk Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita menjadi murid sejatinya. Ia mengingatkan kita bahwa mengikuti Dia ada harganya. Kita bisa saja melekat pada harta benda, kenyamanan, bahkan pada rencana kita sendiri. Tetapi menjadi muridnya berarti menghitung harga, memanggul salib, dan menempatkan Dia di atas segalanya. Bahkan di atas yang paling kita sayangi. Di zaman kita, tantangan ini nyata. Individu bergumul dengan tekanan karier, citra diri, dan gangguan tanpa henti. Pasangan suami istri berjuang dengan keuangan.
kepercayaan, dan kesatuan. Keluarga menghadapi perpecahan, kesibukan, dan benturan nilai. Namun panggilan Yesus bukanlah untuk membebani kita, melainkan untuk membebaskan kita. Hanya ketika kita menyerahkan segalanya kepadanya, kita menerima yang benar-benar abadi. Katekismus mengingatkan kita bahwa Yesus mengundang murid-muridnya untuk mengutamakan Dia di atas segalanya dan semua orang, serta meninggalkan segala sesuatu demi Dia dan Injil. Dengan rahmat-Nya, apa yang tampak mustahil justru menjadi jalan menuju hidup sejati. Pertanyaan untuk direnungkan. Bagi pribadi, harta atau kenyamanan apa yang paling sulit aku serahkan pada Kristus? Bagi pasangan, benarkah Yesus menjadi pusat cinta kita? Ataukah kita masih melekat pada rasa takut dan keinginan mengontrol? Bagi keluarga, bagaimana kita dapat memanggul salib bersama agar rumah kita menjadi sekolah pemuritan dan rahmat? Kurang untuk diri sendiri, lebih untuk sesama, semua untuk Kristus. Ambillah satu langkah penyerahan hari ini, besar atau kecil, yang menempatkan Yesus di atas segalanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Engkau tahu kelemahan, kegagalan, dan dosa kami. Tetapi Engkau juga melihat kerinduan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus, penuhilah hati kami dengan rahmat, damai, dan belas kasih-Mu. Sembuhkan luka-luka kami, perbarui pikiran kami, dan ubahkan hidup kami. Seperti Santo Ignatius dari Loyola, tolong kami mengenali dan melepaskan keterikatan yang menghalangi kami untuk hidup sebagai murid-Mu yang sejati. Kurang untuk diri sendiri, lebih untuk sesama, semua untuk Kristus. Berhembuslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku menjadi kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mengasihi yang kudus. Kuatkan aku ya Roh Kudus, agar aku membela yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu hidup kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.